Dan mereka menawarkan kitab sucinya, Alkitab, the Bible. Mereka menawarkan Alkitab, the Bible, dan juga memberikan brosur-brosur. Bagi saudara kita yang ada di Arab, setiap kali kita berbicara masalah Islam, selalu ukurannya Arab Saudi. Seperti itu telah terbangun di dalam pikiran kita. Bagi saudara kita yang di Arab, dengan lidah Arabnya yang berasal dari lidah ibunya, yaitu lidah Arab. Jadi dia bukan belajar bahasa Arab, ibunya berbahasa Arab dan diturunkan kepada anaknya. Bagi saudara kita Arab yang berada di lingkungan Arab ini, umat Kristen telah menciptakan Alkitab dalam bahasa Arab. Ini sepertinya biasa-biasa aja. Namun kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan, mereka mengklaim kami lebih hebat daripada orang-orang Arab itu sendiri. Mereka dengan Qur'annya dari dulu sampai sekarang hanya begitu-begitu aja. Quran itu hanya seperti itu aja. Satu bahasa Quran. Saya pun hanya mengenal satu bahasa Arab, yaitu bahasa Quran. Sedangkan orang Kristen mengklaim kami telah membuat bagi saudara kita yang Arab Alkitab dengan 11 bahasa Arab. Mereka mengatakan di dalam setiap perikopnya, judul awalnya, di depannya, mereka selalu mengatakan bahwasanya ini adalah Alkitab dengan lidah yang berbeda, dengan tangan yang berbeda, dan dengan naskah yang berbeda. 11 bahasa Arab yang berbeda. Bahasa Arab Libanon, bahasa Arab Mesir, bahasa Arab Saudi. Mereka memilikinya 11 macam bahasa Arab. Mereka lebih unggul daripada orang-orang Arab sendiri. Mereka hanya menciptakan satu Quran dalam bahasa Arab dalam satu versi, sedangkan mereka menciptakan 11 macam Alkitab. Lalu bagaimana Alkitab bahasa Arab ini bisa masuk ke Arab Saudi? Tentu jika mereka datang ke rumah-rumah orang Arab Saudi, tok, ini Alkitab, saya pastor atau saya pendeta, mereka akan ditolak. Tidak mungkin, kata mereka. Namun mereka telah mempelajari sistem. Mereka telah mengutus seseorang ataupun mereka telah mengutus sekelompok orang untuk mempelajari kehidupannya. Jadi pekerjaannya untuk mempelajari kaum muslimin. Setelah mereka mempelajari, mereka mendatangi perkumpulan seperti Gideon Internasional. Kita harus menciptakan dialek yang berbeda. Mereka hanya memiliki satu Quran, kita ciptakan 11 Alkitab biar kita lebih unggul daripada mereka. Namun bagaimana cara menyampaikannya? Kita memiliki sistem. Kita tidak perlu beranjak dari tempat duduk kita. Kita cukup mengirimkannya lewat pos. Jadi selama ini jika ada saudara kita dari Arab menerima Alkitab dengan 11 macam dialek yang berbeda, maka itu dikirimkan lewat pos. Mereka tidak bisa masuk Mekah, Madinah, mereka tidak bisa masuk. Arab Saudi mereka tidak bisa masuk. Tapi pos bisa. Dan itu jalan paling aman bagi misionaris. Mereka sangat mencintai orang-orang Arab. Mereka menciptakan Alkitab dengan 11 dialek yang berbeda. Bagaimana dengan Indonesia? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Indonesia jumlah penduduknya 250 juta orang. Berapa Alkitab yang telah disebarkan di Indonesia? Kitab kecil ini, Injil Perjanjian Baru. Berapa kitab yang telah disebarkan di Indonesia? Penduduk kita 250 juta jiwa. Berapa Alkitab yang telah disebarkan di Indonesia? Supaya tidak kaget, kenapa di sini ada permutaran, di Sulawesi ada permutaran, Cilacap ada permutaran, Nusa Kambangan, Salatiga. Di dalam pengantar kitab ini mereka menyebutkan jumlahnya. Dan mereka tidak main-main. Perkumpulan orang-orang kaya. Saya bacakan. The Gideons International adalah perhimpunan orang-orang Kristen dari kalangan pengusaha dan profesi yang saat ini tergabung bersama di 175 negara. Tujuan dari perhimpunan ini adalah untuk memperkenalkan Injil Kristus kepada semua orang. Anda tahu? Tanyakan kepada orang Kristen, apakah semua berarti keseluruhan? Atau hanya orang Kristen saja? Mereka katakan tidak. Semua berarti keseluruhan. Muslim, Hindu, ateis, Buddha, segala macam. Semua di luar Kristen. Lalu berapa banyak yang telah dicetak? Berapakah Alkitab ini dengan model yang sangat kecil? Alkitab saku
Tapi inilah yang dipakai oleh orang-orang Kristen saat ini. Injil Perjanjian Baru. Mereka mengatakan bahwa ini untuk semua. Berarti untuk kita juga. Saya pun dapat gratis. Gratis. Tidak diperjualbelikan. Berapa Alkitab ini? Anda tahu Alkitab ini 900 juta eksemplar. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia hanya 250 juta. Berapa kali lipat Injil yang berada di Indonesia saat ini? Bahkan anak kita, cucu kita telah memiliki pesanan Alkitab. Mereka tidak pusing. Dan ini hanya satu sekte. Ini Protestan. Belum Katolik, belum Advent, belum Yehova, belum Kristen Mormon yang ada di Indonesia saat ini. Ini satu sekte mampu menciptakan 900 juta Alkitab dan dibagikan secara gratis. Apa yang kita ratapi saat ini? Kita tidak mau melakukan pekerjaan kita. Sekarang mereka melakukan pekerjaan kita. Kita tidak mengundang mereka, dan sekarang mereka lah yang mengundang kita, dan sambil membagikan ini secara gratis. Saya mendapatkan 5. Ustaz Sofian mendapatkan 2. Ustaz yang baru tadi mendapatkan 2. Besar sekali kekuatan mereka. Sedangkan kita, jika orang Kristen itu berdoa, pray, majalah pray, menjelaskan bagaimana orang Kristen itu berdoa, pray, artinya berdoa. Jika mereka berdoa, artinya memberikan uang. Mari kita berdoa. Artinya itu memberikan uang. Dan kaum muslimin, ketika Anda mengunjungi sebagian kaum muslimin di saat kesusahan, apa yang dilakukan oleh kaum muslimin tersebut? Mereka mengaku muslim, kemudian mereka berdoa, mengangkat tangannya dan mengatakan, semoga Allah memanjangkan umurmu 100 tahun dan melimpahkan berkah kepadamu. Namun mereka tidak memberikan sepeser uang pun. Jadi kalau Kristen berdoa artinya memberikan uang. Sedangkan kalau kaum muslimin berdoa, sebagian kecil kaum muslimin berdoa, mereka memanjatkan, menyerahkan segala hidupnya untuk mendoakan dirimu, namun mereka tidak menyerahkan satu uang pun dari kantong mereka. Ini adalah fakta. Mereka sangat solid. Satu sekte. Ini adalah 2 Alkitab yang berbeda. Saya memiliki 21 Alkitab yang berbeda dari Kampung Laut. Tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Bagaimana dengan saksi Yehova, Kristen Yehova? Mereka mencetak Alkitab 84 juta dalam 95 bahasa yang berbeda. Itu setahun. Tapi majalah Awake, bangun. Artinya bangun, bahasa Inggris. Awake, bangun untuk membangunkan dunia. Mereka mencetak majalah ini, majalah Kristen ini, 10 juta, 10.000 kopi per bulan. Per bulan, bukan per tahun. Dan sampai saat ini, bayangkan, jika seluruh kaum muslimin berkumpul, belum tentu bisa menghasilkan satu majalah dengan eksemplar 1 juta. Ini 10 juta, 10.000 kopi per bulan. Majalah Elite, sangat terkenal. Indonesia, mereka sangat mencintai Indonesia dibandingkan Arab Saudi. Karena apa? Karena jika Arab Saudi, saudara kita yang berada di Arab, mereka menciptakan Alkitab dengan 11 dialek yang berbeda. Maka Indonesia berapa? Siapa yang tahu? Mereka telah menciptakan 31 bahasa yang berbeda untuk Indonesia. Untuk satu sekte. Di Ciamis, saya memilikinya. Di antaranya bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Prokem. Anda ingin yang mana? Anda ingin bahasa apa? Bahasa Gorontalo baru diciptakan, baru-baru ini. Untuk Alkitab. Bahasa Jawa sudah ada, sudah lama. 31 bahasa. Lalu apa yang kita ratapi? Kita seperti gadis kemayu. Mereka memojokkan kita di setiap tempat. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dengan tema Injil menggugat ketuhanan Yesus, saya ingin memperlihatkan kemahiran mereka. Ketika mereka mengkhotbah kita dengan Injil, mereka juga mengatur kita bagaimana cara menyampaikan kita ke dalam surga. Rahasia jalan ke surga, dakwah ukhuwah. Mungkin kalian pernah menemukan ini. Di Manado berserakan, brosur ini berserakan di toko-toko. Dakwah ukhuwah. Isinya surat Al-Fatihah,
Assalamualaikum, potongan 18 potongan ayat Al-Quran, Taurat dan Injil induk Al-Quran, surat Al-Jukhruf, 18 potongan ayat Al-Quran. Kesimpulannya, sudahkah Anda menerimanya? Jika belum, sekaranglah saatnya. Ini adalah brosur Kristen yang dicetak di Jakarta. Dan PO Box 1272 JAT Jakarta 13012. Saya sering mengatakan ini di Manado. Alhamdulillah hari ini saya berada di Jakarta dan bisa menyampaikan langsung kepada kalian. Jika kalian melihat alamat ini, maka jangan kaget. Ini gereja Nehemia Jakarta. Dia mengutak-atik Al-Quran kita. Kemudian dia mencetak lagi Allahu Akbar, Maulid Nabi Isa menurut Kristen. Allahu Akbar. Dengan kaligrafi yang sangat indah. Mereka telah mempelajari psikologi kita. Ketika kita berhadapan dengan Quran, seolah-olah setiap yang berbahasa Arab itu adalah wahyu dari Tuhan. Kita mengambilnya dan menciumnya. Meletakkannya di atas Quran. Mereka telah memahami psikologi kita. Kemudian masih juga di Jakarta, kaligrafi Injil Matius, Ahibbu a'da'akum. Di Jakarta mungkin ini tidak beredar. Ini kaligrafi yang sangat indah. Ya. Setiap kaum muslimin bisa terperdaya dengan hal ini. Dan mereka tidak membiarkan jika kita menerima buku yang dikarang oleh Syekh Albani, Sifat Salat Nabi, maka mereka pun mengajari salat bagaimana salat Rabaniyah. Ya, salat Rabaniyah dengan kaligrafi yang sangat indah. Buku-buku ini berserakan di Jakarta. Robbana. Oh Rabbana atina fi dunia. Kita sering dengar Abana. Apa Abana? Bapak kami yang di surga. Oh Bapak kami yang di surga, datanglah kerajaanmu. Ini bunyi ayat ini. Abana. Dan tidak hanya itu, mereka juga memperhatikan bagaimana cara upacara haji kita. Upacara ibadah haji untuk kalangan sendiri oleh Dr. Andes H. Amos. Dalam bukunya ditulis Haji Amos. Tapi setelah diketahui bahwa dia seorang pendeta, H itu menjadi Himar Amos. Upacara ibadah haji dan disebarkan pada kaum muslimin. Karena kita tidak bertindak, maka mereka semakin berani dan membuat manasik haji dan umroh. Buku manasik haji bergambar Yesus. Ini lebih berani lagi. Gambarnya ada Yesus membawa domba. Dan ini ditemukan di Bengkulu. Dan Bengkulu setelah mengkonfirmasi, ini ditemukan di Jakarta, di Departemen Agama. Manasik haji dan umroh, tapi ada gambar Yesus di samping. Lebih berani. Kemudian ini, ya ahlal kitab, ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ta'ala. Kalau kita melihat ini sepintas, saya pernah di pondok bersama santri. Apa ini? Tapi dilewatkan begini aja. Apa ini? Oh, ya ahlal kitab, ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ta'ala. Coba perhatikan lagi. Anda itu tidak membaca. Anda sebenarnya membaca dengan kepala Anda. Artinya, kita telah terformat. Oh ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Padahal jika kita perhatikan, ini adalah Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Ta'ala ilayya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu, kata Yesus. Ta'ala ilayya. Sekarang kita lihat yayasannya. Yayasan Sosial Bina Sejahtera. Jika Anda ingin mengetahui siapa penyebab orang-orang Islam itu murtad di Cilacap, Kampung Laut, yayasan itu adalah YSBS, Yayasan Sosial Bina Sejahtera. Ini. Bahkan mereka mendirikan sekolah-sekolah sangat banyak. Yosudarso Majenang, Yosudarso Gandrung Mangu, Yosudarso Kamunganten, TKPU Sidareja, Kroya, Cilacap, dan seterusnya 26 sekolah. Mereka ini yang bertanggung jawab pemurtadan yang ada di Cilacap, Kampung Laut dan sekitarnya. Mereka tidak hanya mendidik sekolah menengah kita, tapi mereka juga mendidik PAUD, pendidikan usia dini. YSBS yang sama, mereka mengajari kita bagaimana cara mendidik anak yang baik. Mereka mengajari lagu-lagu tentang Kristen pada anak di usia dini. Anda tahu, jika seorang anak mendengar sesuatu, dia seperti rekaman yang masih kosong.
Apa yang dia dengar, itu yang tersimpan. Dan mereka mulai mengajarinya saat ini. Di Cilacap, 3 desa yang merupakan prioritas. Siapa orang yang berada di balik itu semua? Majalah Hidayatullah yang terbaru mendatangi Ma'had An-Nur Al-Azhari dengan manhaj salaf. Mereka datang mengkonfirmasi, kenapa orang-orang kampung laut yang tadinya Kristen jadi Islam? Kemudian setelah mendapatkan penjelasan, ini adalah dakwah tauhid. Sebenarnya hujah mereka sangat rapuh, sangat rapuh. Setelah mereka berhadapan dengan Ustaz Khatib, Ustaz Fauzan, Ustaz Abu Jundi, Ustaz Sofyan, kemudian mereka mengkonfirmasinya kepada orang yang paling bertanggung jawab pemurtadan di kampung laut. Siapa? Romo Carolus. Namanya Charles Patrick Edward Burroughs. Charles Patrick Edward Burroughs sekarang menjadi Romo Carolus Cilacap. Orang ini paling bertanggung jawab dengan ratusan orang yang murtad di kampung laut Cilacap dan sekitarnya. Orang ini. Namun apa yang harus kita lakukan dengan orang ini? Menurut Syafi'i Ma'arif, dia harus diberi penghargaan. Lihat, dia diberi penghargaan. Liputan6.com Jakarta memberikan penghargaan kepada orang yang sangat berjasa di bidang kemanusiaan. Syafi'i Ma'arif Award memberikan penghargaan kepada Romo Carolus sebagai orang yang paling berjasa membina akhlak bagi orang-orang Cilacap dan sekitarnya. Ini adalah bukti yang sangat nyata saat ini.